Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati. Mari kita diam di hadapannya dan merenungkan kasih yang menghadirkan damai sejahtera di tengah segala kesibukan dan beban kita. Saat teduh, kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang bersuka cita di hadapan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah ya Tuhan, yang memberi kami alasan untuk bersorak dan bergembira. Hari ini, kami ingin memuliakan nama-Mu, dan kami merayakan kabar sukacita bahwa Juru Selamat telah datang bagi dunia. Kiranya sukacita dari Tuhan memenuhi hati kami, dan biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Hadirlah tengah kami ya Tuhan, penuhi kami dengan damai sukacita sejati yang hanya datang dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah ini dengan penuh syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih di dalam Tuhan. Sungguh sukacita karena kita bisa kembali beribadah di ibadah sore GKI Bogor Baru. Tema ibadah kita hari ini adalah Hai Dunia Gembiralah, yaitu sebuah ajakan bagi kita untuk merayakan sukacita. Karena Tuhan Sang Juru Selamat telah datang dan terus bekerja dalam setiap keadaan hidup kita. Allah telah menyatakan kasih-Nya bagi dunia melalui Yesus Kristus. Kasih dan anugerah Tuhan sungguh nyata. Mari menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Mari berdiri dan katakan kepada orang di sebelah kiri kananmu, Hai dunia, gembiralah. Dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Rajamu menebus, hai bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Raja semesta besar dan mulia, masyhurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia.
Ia juga seorang hakim akan dosa-dosa kita. Namun, Ia pula yang menjauhkan kita dari pelanggaran sejauh timur dari barat. Begitu besar kasih-Nya, hingga dosa yang kelam pun dijadikan putih seperti salju. Marilah kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Dengan keyakinan akan kasih dan pengampunannya itu, mari kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau tak pernah menjauh karena kelemahan kami. Engkau tak pernah menolak kami, meski kami sering jatuh dalam dosa dan kegagalan. Namun, Engkau selalu setia, selalu mengampuni, dan kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami. Hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur, sebab kasih-Mu telah menghapus dosa kami, mengangkat kami dari kejatuhan, dan memulihkan kami dengan pengampunan-Mu yang sempurna. Kami tidak mau terikat lagi pada masa lalu. Kami tidak mau terus tenggelam dalam kesalahan kami, sebab Engkau telah menjauhkan dosa kami sejauh timur dari barat. Kami memilih untuk bangkit dan berharap hanya kepada-Mu. Karena Engkau setia, Engkau baik, dan kasih-Mu tak pernah berubah selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan-Mu yang memulihkan. Mari kita bersama menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara yang terkasih, firman Tuhan memberi dampak bila hati kita terbuka dan penuh penyembahan. Sebab penyembahan sejati mempersiapkan hati untuk mendengar suaranya. Mari dengan kerendahan hati, kita nyatakan kebesaran dan kemuliaannya dengan pujian layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Saya serahkan kepada Pak Pendeta untuk memberikan firman Tuhan hari ini. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, serta teman-teman semua, mari kita bersama berdoa. Bersama dengan alam semesta, kami memuji kebesaran-Mu. Kami setiap saat selalu dikejutkan dengan rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk banyak hal yang boleh kami alami. Saat ini dengan hati yang penuh syukur, kami memberikan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan. Inilah diri kami yang sedia untuk diajar, dididik, dibentuk seturut dengan kehendak firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah atas kami Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang saat ini bekerja di dalam diri kami, sehingga kami dapat fokus dalam pewartaan sabda. Kami juga diberikan kerendahan hati untuk dapat merenungkannya. Bahkan kami juga diberi daya untuk mengerjakan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami semua. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, bagian Alkitab yang sore ini akan kita baca dan kita renungkan diambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 98, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian dikatakan firman Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri, dengan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersukarialah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan Sang Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta semua penghuninya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ya, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, serta teman-teman, suka kalau dapat kejutan? Ya, senang ya dapat surprise gitu ya. Kita senang kalau ada sesuatu yang mengejutkan bagi kita. Makanya banyak orang senang dapat challenge. Wah, ditantang apa itu senang. Kayaknya kalau hidup gitu-gitu aja gak menyenangkan, gak seru. Kalau hidupnya datar-datar aja, semua biasa-biasa saja, kayaknya kurang greget. Makanya banyak yang senang kalau dapat challenge. Jiwa adventure katanya gitu ya. Apalagi anak muda. Wah, saya senang dapat tantangan. Kalau dapat sesuatu yang menantang itu rasanya bergairah, greget. Dapat kejutan menyenangkan. Wah, terkejut. Dapat sesuatu yang bikin kita tertantang menyenangkan. Ya, konon kan memang begitu ya. Hormon kita membuat ada sensasi rasa senang kalau dapat tantangan. Makanya dulu zaman saya masih sedikit lebih muda, senang juga bikin tantangan sendiri. Terutama kalau lagi nyetir gitu ya. Nah, dulu di pendeta GKP, pendeta jemaat saya dulu almarhum konon katanya terkenal di antara pendeta GKP sebagai orang yang kalau nyetir gak pernah ngebut, tapi terbang rendah.
Nah, jadi berasa nggak napak bannya, saking kencengnya gitu ya. Pada zaman itu mobilnya masih belum yang aneh-aneh, cuma kijang kapsul, tapi bawa mobilnya konon katanya cuma 40 km per jam dari belakang. Jadi kalau speedometernya 180, nah ini 40 km per jam sisanya. Nah, 140 ngebut gitu kok di jalan zaman dulu kala. Terkenal sekali. Dan setiap kali ada orang disupirin sama beliau, sama almarhum, semua pasti keringetan, deg-degan. Tapi banyak juga yang senang, enak, challenging. Kalau dibawa sama beliau, nyalipnya itu rasanya, wah kiri dikit pak, gitu ya. Wah senang sekali. Saya nggak tahu teman-teman anak muda di sini ada yang suka begitu atau enggak gitu ya. Semoga tidak. Yang naik motor senang yang challenging dikit ya gitu ya. Nah, kalau belum sampai mepet ngeremnya, nggak ngerem gitu kita kata. Jadi kayaknya kalau mau ngerem itu kalau kira-kira udah tinggal 2 meter baru saya rem ini depan. Wah itu kadang-kadang yang dibonceng yang deg-degan. Aduh kenapa kayak gini. Tapi memang kenyataannya banyak anak muda terutama yang memang hidupnya senang yang bergairah seperti itu. Senang yang challenging. Senang yang rasanya tuh gak terprediksi. Kena gak ya? Nabrak gak ya? Nyenggol gak ya? Dapat gak ya? Kalau perlu nyalip depan ada truk hajar. Karena kayaknya itu menantang buat kita. Dapat gak? Makanya salah satu yang sekarang lagi rame adalah judi. Gak ada kan yang ikutan judi? Gak ada kan yang ikut judol? Lagi rame kan tentang judi. Karena judi itu membuat kita hidup seperti bergairah. Life is never flat katanya. Setiap kali judi, sekali menang lalu tergoda. Konon katanya hormon-hormon dalam tubuh kita bekerja. Dopamin bekerja, endorfin bekerja, termasuk adrenalin bekerja. Ya dapat. Saya tidak pernah judi yang aneh-aneh tapi pernahlah ikut sesuatu yang seperti judi. Belum lama ini juga kok, main ke Funworld nemenin anak saya. Biasanya di Funworld kan ada mainan yang bukan cuma sekadar mainan mobil-mobilan, tapi ada game yang seperti judi kan. Dan perasaan yang seperti dikatakan teori-teori di internet yang sering dibahas di medsos, ternyata benar. Wah ini lihat nih, yang hadiah stikernya 250, mudah-mudahan dapat, cobain sekali ya. Tap sekali, ya eter, aduh dikit lagi nyaris. Padahal tadi janjinya nyoba sekali doang kan ya. Ini pasti sekali lagi berhasil ini pasti sekali lagi berhasil. Udah mau jatuh, lumayan tiket 250. Main game yang biasa ece-ece cuma dapat 10, ini 250. Sekali lagi ya, tap lagi, udah dipas-pasin. Aduh, hampir. Kira-kira dicoba lagi enggak? Coba lagi. Karena perasaan apa? Dikit lagi. Masa sih yang ketiga kali gagal? Padahal udah nyampe kartunya habis nominalnya, gagal. Gak berhasil bawa pulang apa-apa. Tapi pengalaman menegangkan, pengalaman untuk mendapatkan kejutan itu seringkali membuat kita terus-menerus mencoba, hormon-hormonnya bekerja dan kita selalu merindukan ada keterkejutan. Ada yang bilang katanya pengalaman near hit, nyaris dapet, itu membuat kita selalu kecanduan judi. Tapi ada sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya, kok bisa ya ada orang kecanduan judi tapi gak kecanduan berdoa? Aneh ya. Kenapa orang bisa berani menghabiskan duit banyak untuk belajar mendapatkan sesuatu yang jelas belum pasti dan bisa saja merugi karena nggak dapat apa-apa sama sekali, tapi masih terus datang dan bela-belain menghabiskan apa yang jadi milik kita bahkan sampai ngutang. Tapi kok nggak kecanduan berdoa? Yang dalam harap kepada Allah dia nggak pernah gagal. Dia nggak pernah sekalipun meleset. Dia nggak pernah sekalipun mengecewakan. Tapi kenapa ada orang Kristen masih bisa kecanduan judi, tapi tak bisa setia dalam doa? Maka hari ini dalam bacaan kita, Mazmur pasal 98, bukan berarti saya mau mengatakan bahwa berdoa sama dengan berjudi. Tapi mari kita belajar melihat apa yang diceritakan dalam bagian pertama
Dari Mazmur 98 ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Allah selalu punya kejutan buat kita dengan caranya yang ajaib. Hasil yang ajaib. Momen yang ajaib. Yang seringkali tak pernah terprediksi dan menjadi kejutan bagi kita. Kalau hidup ini adalah hidup yang inginnya challenging, hidup yang bergairah karena kita selalu mendapatkan kejutan, maka hidup iman itu jauh lebih bergairah daripada hidup apapun. Pak Pendeta Yoas baru nerbitin buku baru ya. Ada yang tahu Pak Pendeta Yoas nerbitin buku Labirin Kehidupan 3? Subjudulnya adalah dikejutkan oleh rahmat. Pertanyaannya adalah, apakah kita setiap hari selalu merasa terkejut dengan rahmat Allah yang ada bagi kita? Apakah kita pernah merenungkan, mengingat lagi kejutan-kejutan yang Allah berikan dalam rahmatnya bagi kita? Hidup kita itu selalu dikejutkan dengan rahmat Allah. Hidup kita itu selalu mendapatkan sesuatu yang seringkali gak bisa diprediksi oleh kita. Dan justru karena Allah tak pernah bisa diprediksi, Ia menjadi Allah. Ia bukan Allah yang dikungkung dalam rumus-rumus tertentu. Ada yang seringkali bercerita kalau lagi kesaksian, terkejut saya. Baru tadi pagi didoakan, siang dijawab. Mungkin ada pengalaman mengejutkan itu bagi kita. Dulu mentor saya pendeta waktu saya kuliah, beliau bercerita pengalaman yang juga mengejutkan. Ceritanya menarik. Saya itu ya Bang Dedan, saya itu pelayanan ke daerah Kuningan sana. Ketika pelayanan ke daerah Kuningan itu mungkin saya capek, saya nyetir agak-agak gimana, perjalanannya agak berbelok-belok lewat pegunungan, lalu tiba-tiba saya kurang geser setirnya dikit aja dan kemudian nyerempet. Mobilnya harus diservis, mobil gerejanya. Dan tahu gak Bang Dedan, ada yang mengejutkan. Uang persembahan dari pelayanan di sana sama persis untuk kebutuhan servis mobilnya. Cocokologi mungkin ya. Tapi seringkali yang seperti itu mengejutkan bagi kita. Kok bisa ya? Kok pas ya? Kok begitu kayak aneh? Kok bisa-bisanya cocok? Ya mungkin buat sebagian orang cocokologi kah atau apa. Tapi di luar itu semua teman-teman, ibu bapak, saudari dan saudara, bukankah sering kali hidup kita juga dikejutkan dengan hal-hal yang ketika kita lihat lagi, iya ya, kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa saya terima ini di waktu yang seperti ini? Apa Tuhan mulai mempersiapkan saya ya? Kok bisa ya saya diterima di kuliah yang seperti ini? Kok bisa ya saya ketemu dosen pembimbing yang kayak gini? Mungkin ketika pertama datang apes gue. Tapi begitu sudah selesai bimbingan, kok bisa ya Tuhan kasih saya ternyata pembimbing yang gini, yang kata orang aneh, killer, galak, cuek dan lain sebagainya. Begitu selesai, kok dia sama saya baik-baik saja ya? Bukankah itu selalu kejutan-kejutan kecil yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang ajaib? Cuma tidak jarang kita mengabaikannya. Apalagi mau bersyukur. Kejutan-kejutan kecil ini saja seringkali abai. Kita alami, kita resapi. Ada banyak kejutan-kejutan. Dan Allah selalu memberikan kejutan-kejutan kecil itu yang kadang-kadang gak kita anggap sebagai mukjizat. Yang kadang-kadang gak kita anggap sebagai sesuatu yang ini berkat Allah. Tapi sekali lagi satu hal pertama yang saya mau bagikan dari apa yang dikatakan tadi dalam ayat yang pertama. Allah sampai dengan detik ini selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Di saat kita pikir saya gagal nih, saya pasti apes nih, saya kalah nih. Allah lakukan sesuatu yang membuat kita kok bisa ya. Kejadian nih pasti, aduh, tapi ternyata kok kuat ya. Kok lolos ya?
Buat teman-teman yang hari ini kuliah dan mungkin berpikir, kayaknya bakal perpanjang semester nih, gagal nih pasti nih, gagal pasti nih. Mungkin ada yang dialami sama kita saat kita hampir mengerjakan tugas akhir di detik-detik terakhir. Aduh, deadline tinggal minggu depan, ya udahlah terima nasib. Udahlah pasti perpanjang nih, pasti gagal nih dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba kok ide cemerlang ya. Kok tiba-tiba jernih ya. Kok tiba-tiba ada yang ngasih referensi ya. Kok tiba-tiba ada yang kenalin saya ke ini ya. Dia bisa pinjemin saya buku ini ya, dan seterusnya dan seterusnya. Pernahkah kita juga mengatakan pada Tuhan, Tuhan terima kasih banget. Gila, ini kejutan luar biasa Tuhan. Kok bisa ya? Tiba-tiba ketemu buku ini, semuanya mulus, dapat di perpus, bisa di-download, bisa dilihat di internet, jurnalnya dan lain sebagainya. Teman-teman, anak-anak muda, Allah gak pernah berhenti memberi kita kejutan-kejutan kecil. Sadarilah. Allah gak pernah berhenti memberi kita kado-kado kecil setiap harinya. Syukurilah. Dia gak pernah gagal memberikan kepada kita sesuatu yang membuat kita ya, percayalah. Banyak hal yang mengejutkan kalau kita mau teliti sedikit aja melihat kehidupan yang kita jalani. Oh, kalau kayak gitu berarti Pak Pendeta, kalau hidup saya biasa-biasa saja, kayaknya gak ada sesuatu yang mengejutkan. Hidup saya flat kayaknya. Berarti Tuhan gak sesayang itu sama saya ya. Kalau hidup saya kayaknya gak ada mujizat. Oh, kalau dia tuh, bisa kesaksian tiap minggu. Selalu ada aja yang membuat kita, wow, kok hidup saya gak gitu ya? B aja. Kuliah ya biasa aja. Nilai gak bagus-bagus amat tapi gak jelek-jelek amat. Ketemu dosen ya biasa aja. Gak killer-killer amat tapi juga gak ramah-ramah amat. Hidup saya kok flat-flat aja ya? Apa berarti Tuhan gak sebegitunya mengejutkan buat saya? Kita lihat bagian ayat berikutnya dalam ayat yang ketiga. Ayat ketiga bilang begini. Ia mengingat apa? Kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Allah yang kita imani bukan hanya Allah yang selalu memberi kita kejutan-kejutan kecil, tapi Allah yang kita imani juga adalah Allah yang setia. Dalam kesetiaan Allah bisa jadi tampak seperti sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi sadarkah? Justru karena Ia setia, hidup kita menjadi hidup yang hidup. Mungkin kita baru akan menyadari bahwa kasih setianya yang tampak biasa-biasa itu saja sangat menyenangkan ketika yang biasa-biasa itu tiba-tiba tercabut dari hidup kita. Di sini anak muda ya, ada yang pernah cek gula darah, kolesterol, asam urat, tensi? Ada yang pernah? Kira-kira tensinya normal-normal aja atau enggak? Normal ya, sekitar berapa? 110/80? Nah, kalau tiba-tiba nanti turun ke bawah, tiba-tiba ada pemeriksaan, sini cek tensinya. Begitu dicek 160. Kapok koy. Baru dari situ, loh kok bisa ya? Saya 160. Salah ini pasti meterannya. Coba dicek lagi. Oh 160. Begitu dicek kolesterolnya, loh kok 270. Barulah kita menyadari selama ini detak jantung kita yang normal, tensi kita yang cuma 110/80 buat anak muda, yang sedikit lansia 120 mungkin per 80-an, sedikit naik dikit 130 ya masih boleh lah dengan minum obat tiap hari gitu ya. Kadang-kadang kita, hidup saya biasa-biasa saja. Lalu Tuhan jawab, oke, tak kasih yang luar biasa, tensimu tiba-tiba 180. Lalu kita bilang, janganlah Tuhan, gak apa-apa, hidup saya biasa-biasa saja. Tensi normal, gula darah normal, asam urat normal, kolesterol normal. Itu sudah membuat kita happy, senang sekali, terima kasih Tuhan.
Artinya Allah adalah Allah yang bukan hanya sekadar memberi kita kejutan-kejutan untuk membuat hidup kita berwarna, tetapi juga adalah Allah yang selalu dengan setianya memelihara hidup kita dengan sesuatu yang tampak biasa-biasa saja. Dan yang biasa-biasa itu saja adalah cara Allah memelihara hidup kita untuk tetap hidup. Maka jika hari ini Mazmur yang kita baca mengajak kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bersorak-sorailah bagi Tuhan, bersukarialah, bermazmurlah bagi Dia bersama dengan alam semesta ciptaannya dan seterusnya. Maka saya mau mengajak kita semua, ibu bapak, saudari-saudara dan juga teman-teman. Ada dua hal yang selalu Allah lakukan buat kita. Bersyukurlah untuk setiap hal yang tampak biasa-biasa saja. Bersyukurlah untuk makanan yang setiap hari biasa-biasa saja. Bersyukurlah untuk nafas yang hari ini masih bisa kita hirup biasa-biasa saja. Bersyukurlah untuk berangkat ke kampus, ke sekolah dengan angkot yang biasa-biasa saja. Atau dengan motor yang biasa-biasa saja. Bersyukurlah. Karena di situ Allah sedang memelihara kita dengan kasih setianya. Sesuatu yang tampak menurut kita, itu kan kewajibannya Allah. Siapa kita bisa bilang itu kewajiban Allah buat kita? Emang kita bos? Kalau kita masih setiap hari bisa berangkat kuliah, berangkat kerja, setiap hari dengan kendaraan kita, dengan angkot kita, dengan ojek online kita, dengan durasi waktu yang seperti biasanya, sekali lagi kasih karunia Allah yang sangat patut kita syukuri. Saya berangkat dari Pastori ke GKI Bogor baru ini biasanya hanya sekitar 15-20 menit. Tapi sekarang di daerah dekat Pastori itu ada lagi ngecor gitu ya. Saya kadang-kadang lupa juga kira-kira butuh keberapa lama kena macet ini gara-gara ngecor. Ya deg-degan juga, aduh kenapa tadi gak prepare sedikit lebih awal. Saking pedenya tenang aja berangkat 3.10 juga kekejar 20 menit setengah 4 nyampe. Tapi di tengah jalan, iya apes. Kadang-kadang kita terlalu menyepelekan, seperti biasa, hidup biasa-biasa saja. Coba ada gangguan sedikit baru kita bilang, iya ya selama ini ternyata Tuhan baik. Kalau saya bisa berangkat ke kampus tanpa gangguan, gak ada tuh judulnya ban bocor, tiba-tiba angkot mogok, nyari lagi susah. Ternyata sungguh luar biasa, luar biasa. Syukuri apa yang tampak biasa-biasa saja. Dan yang kedua, jangan pernah lupa setiap hari ada keajaiban yang Allah berikan buat kita. Belajarlah sedikit peka. Belajarlah sedikit sensitif untuk melihat pekerjaan Allah yang ajaib. Walaupun memang kadang-kadang ajaibnya itu aneh buat kita, gak kerasa tuh sekarang. Tapi ketika kita flashback sedikit seminggu ke belakang, kita flashback sedikit sebulan ke belakang, flashback sedikit setahun ke belakang, mungkin buat kita, ajaib. Ajaib banget. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan gak ada yang bisa saya syukuri hari ini. Selalu ada. Karena yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang pasti memelihara kita. Kesukaan bagi kita. Damai sejahtera bagi kita. Kalau berjudi akan banyak gagalnya. Tapi beriman kepada Allah tak pernah ada kata gagal. Bahwa sekalipun yang kita harapkan tak pernah terjadi, belum terjadi, atau mungkin terjadinya masih sangat lama, tapi selalu ada yang terjadi yang ajaib dari Allah. Bersyukurlah. Maka saya tak mau berpanjang-panjang dalam khotbah saat ini. Saya mau mengajak kita semua sekarang dalam sikap doa, menutup renungan kita dengan merenung secara pribadi. Mari kita mengambil sikap doa kita. Hari yang kita jalani saat ini belum terlalu panjang. Dari bangun tidur tadi pagi, mungkin baru 12 jam hidup kita jalani. Tapi biarlah dalam sikap doa ini mari kita ingat. Adakah kejutan yang Allah lakukan dalam hidup kita? Ingat lagi. Berbagai kasih setia yang Allah berikan buat kita. Dan keajaiban-keajaiban kecil yang membuat mata kita terbelalak, terkejut. Karena kok bisa ya Tuhan memberi ini bagi saya. Untuk semua kejutan kecil,
Dan untuk semua kasih setia yang Allah lakukan 12 jam terakhir hidup kita sekarang ini, katakan kepada Tuhan, thanks God. Ini kesempatan bagi kita untuk bilang, thank you Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kalau kami harus hitung terlalu banyak. Kalau kami harus ingat-ingat, jangankan yang kemarin, yang sebelumnya, yang hari ini pun terlalu banyak. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Dan dalam iman, pengalaman hari ini saja membuat kami sadar, iman kepadamu tak pernah mengecewakan. Iman kepadamu membuat kami selalu yakin Allah pelihara kami. Dengan iman kepadamu membuat kami sadar, pengharapan di dalam Engkau tak pernah mengecewakan. Dan karenanya, dalam rasa syukur kami mau terus terhubung denganmu dalam doa. Dalam rasa syukur kami terus mau mengatakan kepadamu terima kasih Tuhan. Dan sekaligus dalam rasa syukur, kami mau percayakan seluruh cerita hidup kami kepadamu. Kami percaya meletakkan pengharapan kami kepadamu adalah yang tepat. Karena tidak jarang dalam masa muda kami meletakkan pengharapan kami kepada sesuatu yang bukan Engkau ya Allah. Tidak jarang kami menganggap percaya kepadamu lama, percaya kepadamu terlalu bertele-tele. Tapi kini kami belajar, enggak, justru dengan percaya kepadamu, meletakkan hidup kami sepenuhnya di hadapan kasih-Mu, hidup kami sungguh-sungguh hidup. Dan karenanya ya Allah pada saat ini, kami juga mau bersama-sama memanjatkan syafaat kami. Kami percaya berharap kepadamu, tidak pernah mengecewakan. Maka kini dalam syafaat kami mau berdoa, bersyukur untuk pemulihan Pak Gideon, dan percaya bahwa akan selalu ada pemulihan yang terjadi. Dan kami selalu percaya akan selalu ada kejutan-kejutan kecil yang membuat kami selalu terkagum-kagum, terheran-heran akan Kau. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kesehatan kami semua. Kesehatan yang tetap memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih. Dan jika saat ini ada teman kami yang sedang berproses untuk kesehatan matanya, kiranya Kau juga memberkati untuk apapun prosesnya. Kontrolkah, berobatkah, apapun itu proses yang ditempuh, kiranya Allah merahmati. Jika bukan dengan kejutan-kejutan kecil, peliharalah teman kami dengan kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan perkuliahan kami. Perkuliahan yang juga seringkali mengejutkan. Buat teman-teman kami yang sedang mengerjakan tugas akhir, berkatilah ya Allah. Mungkin ada masa di mana kami buntu. Mungkin ada masa di mana kami rasanya sudah lelah. Ada rasa di mana kami ingin menyerah. Atau bahkan kami merasa putus asa karena apapun proses penelitian kami tampaknya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Atau kami menemui dosen yang tidak suportif, yang memberikan kepada kami tindakan-tindakan yang mungkin juga membuat kami kecewa. Mungkin ada dosen yang banyak mengabaikan kami dan tidak memberi kami waktu yang cukup. Berkatilah. Berkatilah buat teman-teman kami yang berproses dengan tugas akhirnya bersama dengan siapapun dosen pembimbingnya, bersama dengan siapapun teman-teman yang saat ini juga sedang berjuang bersama. Berkatilah. Mereka yang akan menghadapi sidang, seminar, atau apapun itu sebagai pertanggungjawaban tugas akhir mereka, beri mereka fokus ya Allah. Supaya apa yang boleh kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dalam kejujuran, semuanya kami siap pertanggungjawabkan secara akademis.
Kami percaya Roh Kudus merahmati kami dengan tenang, dengan fokus, dan dengan kesiapan untuk secara sistematis menjawab apapun pertanyaannya. Berkati untuk teman-teman kami yang justru baru memulai perkuliahan atau memulai semester baru, atau bahkan yang saat ini baru memulai skripsi atau baru mau menyusun berbagai macam proposal. Berkatilah, karena mungkin di awal ini kami banyak sekali belum menemukan ide. Mungkin teman-teman kami ada yang sudah dengan sangat maju mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin kami di titik yang saat ini bahkan kami belum menemukan topik apapun. Kami percaya dengan banyak kesempatan Allah mengejutkan kami. Kejutkanlah kami mungkin dengan buku-buku yang tiba-tiba menarik untuk kami baca. Kejutkanlah kami dengan percakapan-percakapan yang tiba-tiba membuat kami punya ide untuk penelitian. Kejutkanlah kami dengan sesuatu yang mungkin tampak seperti berita di media sosial atau apapun itu yang membuat kami punya cara untuk memulai sesuatu. Terima kasih jika dapat dengan hari ini Kau menolong kami dalam setiap proses perkuliahan. Kami juga berdoa ya Allah untuk relasi kami dengan Kau. Tidak jarang kami menjadi kecewa karena apa yang kami harapkan tak terjadi. Padahal kami tahu sebetulnya Kau menolong kami supaya kami tidak jatuh kepada sesuatu yang semakin menjerumuskan kami. Kau menjagai kami dengan kegagalan kami. Atau bahkan Kau juga mengejutkan kami ketika apa yang tampak biasa-biasa saja tiba-tiba tercabut dari kami. Tidak jarang kami lebih banyak meratap, mengeluh, mengutuki dibanding mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kami. Maka tolong kami supaya kami tetap punya koneksi relasi yang baik dengan Engkau. Sehingga ketika kami punya komunikasi relasi yang baik dengan Engkau, kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepadamu. Jika ada teman-teman kami yang mungkin karena pacar, mungkin karena kuliah, mungkin karena kerja, mereka kecewa dan meninggalkan Engkau. Mereka ada di persimpangan jalan dan nyaris pergi meninggalkan Engkau. Ya Allah, kami percaya Kau Allah yang dengan cinta merangkul mereka. Dan jika Engkau memakai kami untuk merangkul teman-teman kami yang di persimpangan jalan, mereka yang nyaris terhilang, tolong kami. Supaya melalui kami biar ada kejutan-kejutan rahmat bagi mereka. Dan mereka kembali sadar bahwa hanya Engkau ya Allah. Hanya di dalam Engkau ya Yesus, keselamatan, sukacita, damai sejahtera tersedia bagi kami. Kami mau bersama berdoa untuk kami yang saat ini sudah dipercaya untuk bekerja. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Sehingga kami boleh melakukan aktivitas rutin kami. Berangkat kerja, mulai kerja sampai pulang kerja. Yang mungkin itu berulang dari Senin sampai Jumat atau bahkan dari Senin sampai Sabtu. Kadang-kadang kami memang lelah. Tapi di satu sisi kami bersyukur. Terima kasih. Kami punya rutinitas yang seperti itu. Karena kami tahu dengan rutinitas itu jugalah Allah menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Memelihara kami dengan rezeki yang tersedia. Terima kasih. Dan jika ada teman-teman kami yang saat ini sedang berproses untuk mencari kerja, atau mereka yang sedang mencoba mendaftar menjadi calon ASN, kiranya Engkau memberkati supaya prosesnya boleh terjadi dengan baik. Kami boleh menemukan cara yang jujur, yang berintegritas, tetapi kami juga boleh menemukan pekerjaan yang tepat. Kami percaya apapun pekerjaan yang telah Allah persiapkan buat kami menjadi baik adanya. Demikian juga untuk relasi kami dengan teman-teman kami. Jagai kami dengan circle kami masing-masing. Terlebih lagi jika kami punya pacar, berkatilah kami supaya kami membangun hubungan pacaran yang sehat. Kami tahu godaan-godaan masa kini untuk mencari kepuasan-kepuasan fisik, apalagi kepuasan seksual, sangat menggoda. Tapi jagai kami supaya kami tetap kudus. Supaya pacaran kami tidak menjerumuskan kami, tapi justru pacaran itu membuat kami semakin dekat dengan Engkau dan semakin tersadarkan bagaimana pentingnya menjaga kekudusan hidup. Berkatilah kami ya Allah. Terima kasih Allah. Kami juga mau bersama-sama berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini sedang mempersiapkan retret untuk sekolah vokasi angkatan 62. Berkatilah agar persiapan-persiapan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik dan acara retret itu boleh menolong mahasiswa sekolah vokasi untuk bisa semakin kenal dan dekat dengan Engkau. Dan untuk teman-teman kami yang bersiap untuk praktek magang dan apapun itu, berkatilah supaya mereka menemukan tempat magang yang tepat, mereka menemukan pengalaman yang luar biasa,
dan kiranya Allah mengejutkan mereka dengan sesuatu yang berharga dari proses magang mereka. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami, ini syukur kami untuk kebaikan-Mu, untuk setiap pengalaman ajaib bersama dengan Kau. Biar kami boleh memuji-muji Engkau dalam syukur, dalam keterheranan dan kekaguman kami. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Dengan sikap tegap kita akui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah waktunya kita persembahan. Pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara, teman-teman yang terkasih, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah tak pernah salah. Ia adalah Allah yang dengan setia memelihara kita. Kasih setianya selalu menyertai kita. Bukan hanya dengan sesuatu yang sangat biasa, tetapi juga ada banyak kejutan-kejutan kecil yang jika kita mau sedikit sensitif saja akan terus membuat kita terheran-heran, terkagum-kagum dengan perbuatannya. Maka biarlah dengan iman kita melanjutkan hidup kita bersama dengan Dia. Diam dalam iman, kita melanjutkan sesuatu yang tampak masih aneh buat kita, misteri buat kita, dengan tetap percaya di depan nanti Ia tetap Allah yang sama, yang dengan kasih setia memelihara kita, yang juga dengan kejutan-kejutan kecil menggembirakan kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita menyambut berkat Allah. Kiranya Allah Bapa memeliharamu dengan cintanya yang tak pernah putus, mengejutkanmu dengan rahmatnya, dan memeliharamu dengan kasih setianya. Kiranya Yesus Kristus Sang Sahabat menyertai perjalananmu, baik dalam lembah kelam maupun sukacita, baik dalam segala kecewa maupun dalam segala harap. Dan kiranya Roh Kudus, Roh penolong dan penghibur, menyertaimu, memberimu penghiburan dan kekuatan untuk tetap melanjutkan hidup dalam iman percaya kepada Allah Tritunggal. Kasih setia dan damai dari Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu kini dan selamanya.